Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Vita Yuli dengan NIM terakhir 287, 2. Fatku Nasrullah dengan NIM terakhir 291, 3. Inganatul Mujahadah dengan NIM terakhir 295, 4. Karisma Ayu Wulandari dengan NIM terakhir 275, 5. Dewi Ratnasari dengan NIM terakhir 299. Tujuan pembuatan video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Moh Yahya MPD. Video ini bertemakan mengenai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik. Pada era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mulai tergeser dengan adanya bahasa asing. Seharusnya ruang publik dapat menunjukkan identitas bangsa dan keutamaan bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya penggunaan bahasa masih terdapat kesalahan dalam penulisannya, seperti dalam penulisan papan nama pertokoan, petunjuk jalan, periklanan, dan sebagainya. Berikut contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik. Yang pertama, terdapat pada gambar tersebut yang terdapat pada kalimat apotik ibunda, di mana kesalahan pada gambar tersebut terdapat pada kata apotik. Berdasarkan IYD, kata apotik merupakan kata tidak baku karena kata tersebut diserap dari bahasa asing, yaitu bahasa Belanda. Oleh karena itu, penulisan bahasa Indonesia yang baku adalah apotek. Sehingga penulisan yang benar dalam gambar tersebut yaitu apotek ibunda dengan mengubah huruf I menjadi huruf E. Yang selanjutnya terdapat pada gambar tersebut pada kalimat toko Mas Margojoyo. Kesalahan pada kalimat tersebut terdapat pada kata mas, di mana berdasarkan KBBI kata mas memiliki dua arti. Yang pertama adalah emas dan yang kedua ialah mas, di mana kata mas memiliki arti sapaan untuk saudara laki-laki yang lebih tua. Jadi untuk menghindari keambiguan pada kalimat tersebut, maka kalimat yang lebih cocok digunakan dalam penulisan gambar tersebut yaitu toko Mas Margojoyo dengan mengubah kata mas menjadi menggunakan emas. Yang selanjutnya, kesalahan pada gambar tersebut terdapat dua kesalahan. Yang pertama terdapat pada kalimat fotokopi dan kalimat komplit, di mana berdasarkan KBBI kata fotokopi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris atau bahasa asing. Penulisan kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia yaitu dengan menghilangkan huruf H dan mengganti huruf C dan Y menjadi K dan I, sehingga penulisannya menjadi fotokopi. Sedangkan pada kata komplit merupakan kata tidak baku, karena penulisan yang benar dan baku adalah dengan bahasa Indonesia adalah komplit, dengan mengubah huruf I menjadi huruf E, sehingga penulisan yang benar dalam gambar tersebut yaitu fotokopi dan komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik. Contoh yang pertama yaitu dikontrakan. Kata dikontrakan memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontraknya. Dan yang benar yaitu antara di dan kontrakan tidak memakai spasi. Contoh yang kedua yaitu vermak levis. Kata vermak merupakan dari bahasa luar. Seharusnya lebih pas menggunakan kata permak. Jadi vermak levis. Contoh yang ketiga yaitu apotik astu. Kata apotik merupakan kata tidak baku karena kata tersebut diserap dari bahasa asing yaitu bahasa Belanda. Oleh karena itu penulisan bahasa Indonesia yang baku adalah apotek, dan yang benar yaitu apotek astu. Dalam KBBI, kata servis merupakan kata serapan dalam bahasa Inggris. Menurut kamus, kata baku atau tidak baku dijelaskan bahwa
yang merupakan bentuk baku adalah servis. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah servis. Yang kedua, menurut kata baku atau tidak baku, vermak, bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang merupakan bentuk baku adalah permak menggunakan huruf P. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah permak. Yang ketiga, menurut kamus baku atau tidak baku, bus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang merupakan bentuk baku adalah bis. Penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah bis. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu kata antrian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata antrian sendiri merupakan bentuk kata tidak baku. Kata baku dari antrian yaitu antrean. Antrean sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu antreden. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut ada dua kesalahan, yaitu pada kata di atas dan kata terima kasih. Alasannya karena kata di atas menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah antara di dan atas. Selanjutnya yaitu kata terima kasih. Kata terima kasih jika digabungkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak baku. Penulisan yang tepat yaitu dipisah antara terima dan kasih. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik selanjutnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu kata aksesoris. Kata aksesoris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk kata tidak baku. Kata baku dari aksesoris yaitu aksesori yang memiliki arti kelengkapan. Kesalahan pada penulisan menyeberang. Jika Anda jeli dan sudah mengetahui rumus perbedaan penggunaan imbuhan di plus keterangan tempat dan di plus bukan keterangan tempat, maka Anda pasti sudah otomatis memahami letak masalah di gambar tersebut. Semestinya kata menyeberang harusnya menyeberang. Kata dasarnya seberang, walaupun diawali awalan me dan terjadi peluluhan meseberang menjadi menyeberang, bukanlah menyeberang, sehingga penulisan yang benar menjadi menyeberang. Kesalahan pada gambar tersebut adalah pemakaian kata silahkan. Tampaknya sudah sering dipakai seperti pada gambar di atas. Namun, ketika Anda mengecek di Kamus Bahasa Indonesia, tampaknya tidak ada. Penulisan kata silahkan yang semestinya benar, yaitu silakan. Kata membuang dan di sini otomatis adalah kekeliruan fatal. Selain ejaan yang salah, ada penambahan huruf W pada kata membuang. Sedangkan kata di sini harusnya menjadi di sini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.